Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kembali lagi di kelas matematika ya. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai pecahan. Coba, apa sih pecahan itu? Ada yang tahu tidak? Nah, kalau kalian belum tahu, kita belajar bersama-sama ya. Coba kalian perhatikan dan simak penjelasan ibu berikut ini. Apa sih itu pecahan? Nah, jadi pecahan merupakan bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Pecahan juga merupakan bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. Ini menurut Sukajati tahun 2008. Nah, di sini ada bentuk pecahan yaitu A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Seperti 2 per 3, di mana 2 ini disebut pembilang dan 3 disebut penyebut. Nah, itu dia mengenai pengertian pecahan. Nah, kalian sudah paham kan apa sih itu pecahan? Nah, jika kalian sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pecahan senilai. Nah, kalian simak dan perhatikan penjelasan ibu berikut ini ya. Hari ini, Gilang dan Fajar akan pergi ke sekolah. Mereka membawa bekal donat yang dibuatkan oleh neneknya. Nenek Gilang memotong donat tersebut menjadi 2 bagian. Sedangkan Nenek Fajar memotong donat tersebut menjadi 4 bagian. Fajar mengambil 2 potong donat, berarti Fajar mengambil 2 per 4 potong donat. Sedangkan Gilang mengambil 1 potong donat, berarti Gilang mengambil 1 per 2 potong donat. Ternyata setelah dibandingkan, donat milik Fajar dan donat milik Gilang memiliki ukuran yang sama, walaupun pecahannya berbeda. Pecahan donat Gilang yaitu 1 per 2 dan pecahan donat Fajar adalah 2 per 4. Jadi, walaupun memiliki bilangan yang berbeda, tapi ukuran donatnya sama, nah pecahan inilah yang disebut pecahan senilai. Nah, jadi anak-anak, pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai atau ukuran yang sama, seperti halnya donat milik Gilang dan Fajar tadi yang telah Ibu jelaskan. Nah, anak-anak, di sini ada pecahan 38 per 8 sama dengan titik-titik. Angka pembilangnya lebih besar daripada angka penyebutnya, maka kita akan ubah menjadi pecahan campuran, yaitu dengan menggunakan pembagian porogapit. Di sini ada 38 dibagi 8 sama dengan 38 dibagi 8, hasil yang mendekati adalah 4, di mana 4 dikali 8 sama dengan 32. Kita kurangkan, 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, 6 di sini merupakan sisa, maka kita tulis dan letakkan di atas ini, 6 per 8. Nah, 6 per 8 ini ternyata masih bisa disederhanakan anak-anak. Nah, ini dua angka ini sama-sama bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 dan 8 juga dibagi 2. Sama dengan, nah 4 ini tetap ya anak-anak. Nah, jadi sekarang 6 dibagi 2 sama dengan 3 per 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi pecahan campuran dari 38 per 8 adalah, di sini ada 4, kita tulis 4, kemudian ini 6 per 8 yang sudah disederhanakan yaitu 3 per 4, kita tulis 3 per 4. Nah, jadi pecahan campuran dari 38 per 8 adalah 4, 3 per 4.
Nah, sebaliknya dari pecahan campuran, kita harus merubah menjadi pecahan biasa. Di sini ada 3, 4/7. Akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 7 dikalikan 3, kemudian ditambah 4. Sekali lagi ya, jadi 7 ini dikalikan dengan 3. Kemudian setelah ada hasilnya, kita tambah dengan angka 4 ini. Ya, langsung saja kita hitung ya. 7 dikali 3 sama dengan 21. Kemudian ditambah dengan 4, jadi 25 per 7. Karena 7 itu tetap ditulis 7 ya. Nah, jadi 3, 4/7 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/7. Bagaimana anak-anak? Kalian mengerti kan? Nah, anak-anak, sekarang kita coba merubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Di sini ada 3/5, di mana 3/5 artinya 3 dibagi 5. Nah, sekarang Ibu akan menggunakan pembagian porogapit kembali. 3/5. Berarti kita tulis 3 dibagi 5. 3 dibagi 5. Tidak bisa ya, berarti sama dengan 0, nah kemudian kita tambahkan angka 0 ini di belakang angka 3. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, setelah itu kita kurangkan 30 dikurang 30 sama dengan 0 atau habis. Jadi, bentuk desimal dari 3/5 adalah 0,6. Anak-anak, sebelum kita membahas mengenai bagaimana cara merubah bentuk pecahan biasa ke dalam persen, kita harus tahu dulu apa sih itu persen. Nah, kalian perhatikan ya, persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Ditulis dengan lambang persen, atau kalian bisa lihat di gambar, lambangnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh, 8%, artinya 8/100. Bilangan 8% dibaca 8%. Langsung saja kita ke cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengubah penyebut menjadi 100. Coba kalian perhatikan kedua contoh berikut. Nomor 1, 1/2 sama dengan 1/2 dikali 50/50. Loh, kok Bu dikali 50? Iya, kan persen itu penyebutnya itu harus 100. Jadi, 2 kali berapa supaya menghasilkan 100? Iya, jadi 50. Jadi ketika penyebutnya dikali 50, maka pembilang pun harus dikali 50. Jadi 1 dikali 50, 50. 2 dikali 50 sama dengan 100. Jadi 1/2 diubah ke dalam persen sama dengan 50%. Nah, untuk contoh nomor 2 sama halnya dengan contoh nomor 1 cara pengerjaannya. Nah, di sini ada 3/4 sama dengan 3/4 dikali 25/25. Kenapa dikali 25? Iya, agar penyebutnya itu menghasilkan berapa? 100. Iya, jadi 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 dikali 25 sama dengan 100. Jadi sama dengan 75%. Jadi 3/4 sama dengan 75%. Nah, sekarang kita akan mengubah persen menjadi pecahan biasa.
Nah, cara mengubah persen menjadi pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian disederhanakan. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, nomor 1. Di sini ada 25% sama dengan 25 per 100. Nah, 25 per 100 ini kita sederhanakan, yaitu dibagi 25. Penyebut dibagi 25, pembilang pun dibagi 25. Jadi, 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi, 25% sama dengan 1 per 4. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai operasi pecahan. Nah, di sana ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi, simak dan perhatikan terus ya. Nah, di sini ada penjumlahan pecahan penyebutnya berbeda. Di sini ada pecahan 3/5 ditambah 1 per 10 sama dengan, nah di sini ibu menggunakan cara perkalian silang ya anak-anak. Jadi 3 dikali 10 sama dengan 30 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah untuk penyebutnya kita kalikan ya, coba 5 dikali 10 berapa? Iya, 50. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan 30 ditambah 5 sama dengan 35. Nah, untuk penyebutnya itu tetap ditulis 50 ya. Nah, jadi 3/5 ditambah 1/10 sama dengan 35/50. Selanjutnya, pengurangan pecahan. Di sini ada 4/5 dikurang 3/4. Nah, Ibu mempunyai langkah penyelesaiannya anak-anak. Nah, di sini kita cari dulu KPK dari 5 dan 4. Loh, kok cari KPK? Iya, karena kan penyebutnya berbeda. Nah, coba berapa KPK dari 5 dan 4? Iya, yaitu 20. Nah, setelah kita menemukan KPK dari 5 dan 4 itu adalah 20, langkah yang kita lakukan selanjutnya yaitu menuliskan 20 tersebut sebagai penyebutnya. Nah, untuk mencari pembilang, caranya yaitu kita 20 dibagi 5 dan dikali 4 sama dengan 16. Kemudian 20 dibagi 4 dikali 3 sama dengan 15. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa mengoperasikannya yaitu 16 dikurang 15. Nah, untuk penyebutnya tetap ya anak-anak, jadi tidak perlu diubah. Jadi tetap kita tulis 20. Nah, jadi 16 dikurang 15 sama dengan 1/20. Nah, perkalian pecahan yang akan kita hitung yaitu 2, 1/3 dikali 1, 1/4. Pertama, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 7. Nah, kita tulis 7 ini di tempat pembilang. Untuk penyebutnya yaitu 3, cukup kita pindahkan saja. Selanjutnya 1 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kita tulis 5 di tempat pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap ya yaitu 4, tetap kita tulis 4. Nah, sekarang saatnya kita mengalihkannya. Ingat ya anak-anak, ketika kita mengalihkan, kita harus mengalihkan pembilang dengan pembilang yaitu 7 dikali 5 sama dengan 35.
Begitupun dengan penyebutnya. Kita kalikan penyebut dengan penyebutnya, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, jadi hasil perkaliannya adalah 35/12. Nah, kita lihat dulu ya contoh soalnya. Di sini ada 2/5 dibagi 8/15. Nah, untuk mengerjakan operasi hitung pembagian pecahan, kita akan mengubah operasi hitungnya menjadi perkalian. Namun pada pecahan kedua, pembilang dan penyebutnya akan kita balik. Di sini 8/15 nanti akan kita balik menjadi 15/8. Tapi pecahan pertamanya tidak perlu dibalik ya anak-anak. Nah, jadi sekarang kita tulis 2/5. Nah, untuk pembagiannya kita ubah menjadi perkalian. 8/15 kita balik menjadi 15/8. Nah, kemudian kita coret mana yang bisa dibagi antara 2 dengan 8. Ini sama-sama bisa dibagi 2 ya anak-anak. 2 dibagi 2 sama dengan 1, dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian untuk 15 dengan 5 dapat dibagi dengan 5, di mana 15 dibagi 5 sama dengan 3, dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kemudian kita perhatikan lagi ya, apakah masih ada angka yang bisa dibagi? Ternyata tidak ada. Langsung saja kita kalikan, 1 dikali 3 sama dengan 3, 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Nah, jadi itulah anak-anak penjelasan mengenai pecahan. Pasti kalian di sini sudah pada paham kan sekarang? Nah, jadi untuk materi pecahan cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Dan untuk selanjutnya, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.